Stabilitas politik itu diartikan situasi politik terkendali gitu misalnya. Ya tentu salah satu yang membuat kenapa orang beralasan harus kembali ke DPRD ya untuk menjaga stabilitas itu. Mudah, murah, bersih dan berwibawa. Tanpa harus mengubah sistemnya. Apa ya, bisa berubah sistem, bisa dong. Ya, itu kan otomatis kalau menuju kita harus dirubah sistemnya. Tapi tidak merenggut hak rakyat. Mudah, murah, bersih dan berwibawa. Itu yang saya kira dalam ilmu politik selalu disebut dengan oligarki partai. Siapa mereka? Ketum partai, sekjen partai, dan bendahara partai. Jadi atas instruksi mereka itulah kemudian DPRD itu akan kemudian memilih calon-calon yang akan diusung. Yang agak sedikit mengerikan kalau dipilih oleh DPRD, ini khawatir muncul calon-calon boneka, karena koalisi mayoritas itu akan membunuh kompetisi yang secara sehat. Memang lawannya bukan kotak kosong, tapi adalah boneka. Orang yang sengaja ini semacam calon jadi-jadian dan harus sudah pasti. Kayak model di Solo dulu nih, Bang Aden mungkin tahu, tiba-tiba orang yang dia mungkin RT, tukang jahit, tiba-tiba jadi penantang. Orang juga tahu, nggak perlu kampanye, nggak perlu kerja yang nyata, pemenangnya siapa, kan itu yang sebenarnya kita khawatirkan, Pak. Ketika demokrasi dijadikan alat dagang kekuasaan, maka wajah perwakilan rakyat tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat, melainkan menjadi topeng kepentingan elit. Hal ini ditegaskan oleh Adi Prayitno, seorang figur publik yang lantang menyuarakan integritas politik dalam responnya terhadap pernyataan Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang juga anggota DPR fraksi Golkar. Adi Prayitno mengemukakan pandangan tajam, jika pilkada dipilih oleh DPRD, maka yang akan muncul hanyalah calon boneka. Yang agak sedikit mengerikan kalau dipilih oleh DPRD, ini khawatir muncul calon-calon boneka, karena koalisi mayoritas itu akan membunuh kompetisi yang secara sehat. Pernyataan ini bukan sekedar kritik, melainkan sebuah peringatan keras terhadap ancaman delegitimasi demokrasi. Jika mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan ke tangan DPRD, rakyat hanya akan menjadi penonton tanpa peran aktif dalam menentukan pemimpinnya. Hal ini membuka ruang lebar bagi lahirnya kepala daerah yang tidak berakar pada aspirasi rakyat, tetapi tunduk pada kepentingan partai atau kelompok tertentu. Memang lawannya bukan kotak kosong, tapi adalah orang yang sengaja ini semacam calon jadi-jadian dan harus sudah pasti. Kayak model di Solo dulu nih, Bang Aden mungkin tahu, tiba-tiba orang yang dia mungkin RT, tukang jahit, tiba-tiba jadi penantang. Orang juga tahu, nggak perlu kampanye, nggak perlu kerja yang nyata, pemenangnya siapa, kan itu yang sebenarnya kita khawatirkan, Pak. Pernyataan ini semestinya menjadi refleksi bagi para wakil rakyat, khususnya dari partai besar seperti Golkar. Apakah mereka masih berpihak kepada rakyat atau telah terjerat dalam jebakan kepentingan politik jangka pendek? Kita tidak membutuhkan boneka dalam panggung politik, tetapi pemimpin sejati yang lahir dari rahim perjuangan rakyat. Dan untuk itu, Adi Prayitno benar demokrasi harus tetap berada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir elit. Tingkat DPRD nih, pilihannya DPC, tingkat kabupaten, akan minta arahan tingkat provinsi, dominasi pusat, tingkat pemerintah pusat. Iya, sebentar dulu. Nanti provinsi minta arahan ke DPP. Ya DPP-nya mutusin semua. Itu loh. Oke, misalnya partai X ini ke sana ya, ke sana. Partai ini ke sini. Nah, apa ya? Keterlibatan rakyat itu betul-betul dirampas gitu loh. Janganlah, cuma itu yang tinggal dimiliki rakyat, suara. Baik. Jangan dihilangkan itu. Baik, silakan Bang Doli dulu. Apa itu? Itu tadi menjawab pertanyaan yang tadi, menimbulkan stabilitas atau stabilitas politik, dan apakah ini semakin menguatkan dominasi pusat terhadap kepala daerah itu? Kalau stabilitas politik itu diartikan situasi politik terkendali gitu misalnya, ya tentu salah satu yang membuat kenapa orang beralasan harus kembali ke DPRD, ya untuk menjaga stabilitas itu, karena untuk mengendalikan 50 orang lebih gampang, akan lebih mudah dibandingkan dengan mengendalikan ratusan ribu orang. Kan kalau itu pertanyaannya. Tapi kemudian kalau apakah dengan alasan itu saja kemudian kita harus memutuskan kembali ke DPRD, kan masih banyak faktor lain yang harus kita pertimbangkan gitu. Satu. Yang kedua soal apa tadi? Ya, dominasi pusat dengan pilkada dipilih oleh DPRD. Ya sistem itu tadi, sekarang dalam sistem partai politik kita semua kan keputusannya dikembalikan ke DPP, gitu loh. Putusan siapa yang mau kita calonkan dan segala macam itu adalah kewenangan
dari DPP. Kalau dipilih oleh DPRD, kan ada dominasi pemerintah pusat juga nggak sih? Selain dominasi dari DPP partai. Ya tentu kok kalau nanti pada akhirnya terpilih, ya sama aja kan nanti kan toh produknya siapapun yang terpilih kan kemudian sistem kita selama ini kan yang namanya otonomi daerah itu di kabupaten kota, yang namanya gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, ya masih seperti itu. Selama sistem pemerintahan ini tidak berubah, ya tidak akan terpengaruh. Ya saya kira memang kalau soal kepala daerah dipilih oleh DPRD, saya kira memang keputusan di pusat juga akan menjadi penentu segala-galanya. Jadi ketum-ketum partai itulah yang saya kira memang cukup determinan. Itu yang saya kira dalam ilmu politik selalu disebut dengan oligarki partai. Siapa mereka? Ketum partai, sekjen partai, dan bendahara partai. Jadi atas instruksi mereka itulah kemudian DPRD itu akan kemudian memilih calon-calon yang akan diusung. Itu satu. Nah yang kedua, yang agak sedikit mengerikan kalau dipilih oleh DPRD, ini khawatir muncul calon-calon boneka, karena koalisi mayoritas itu akan membunuh kompetisi yang secara sehat. Per hari ini saja itu untung ada putusan MK 60, sehingga nih Bang Adian nih di berbagai tempat kan sendirian melawan koalisi mayoritas. Besok-besok kalau tak ada itu, undang-undangnya ditutup ya bisa dipastikan. Lawannya lama dulu nggak jadi kemarin. Memang lawannya bukan kota kosong. Tapi adalah orang yang sengaja ini semacam calon jadi-jadian dan harus sudah pasti. Kayak model di Solo dulu nih, Bang Aden mungkin tahu. Tiba-tiba orang yang dia mungkin RT, tukang jahit, tiba-tiba jadi penantang. Orang juga tahu, nggak perlu kampanye, nggak perlu kerja yang nyata. Pemenangnya siapa? Kan itu yang sebenarnya kita khawatirkan, Pak. Jadi udah diputuskan. Ya silakan Bang Refli. Jadi begini, menurut saya stabilitas politik itu terlalu berlebihan kalau kita mengkhawatirkannya. Ya, justru pilkada kita kan sekarang ini dan kemarin juga pemilu dipuji karena tidak ada korban jiwa, yang paling penting. Sehingga kalau bicara tentang stabilitas politik itu sebenarnya bukan perkara masyarakat, itu perkara elit. Jadi kalau elitnya sudah bisa berdemokrasi secara baik, selesai. Nggak mungkin ada bakar-bakaran dan lain sebagainya. Tapi kan masalahnya kan elitnya kadang-kadang nggak terima. Nah, kenapa dia tidak terima? Karena pemilunya curang, pemilunya tidak berintegritas. Jadi persoalan kita adalah pilkada, pilek, dan pilpres itu curang, banyak fraud. Selama kecurangan itu masih dominan di dalam praktik pemilihan kita, maka akan terjadi masalah yang luar biasa. Nah karena itu kita lakukan purifikasi terhadap pemilu kita, lalu mudahkan dan murahkan sehingga nanti kita bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan tidak problematik karena terlalu banyak keluar uang. Baik, terakhir Mas Angga, jadi masih banyak pro dan kontra, masih banyak keraguan tampaknya di publik dan seperti yang tadi dibilang ini kayak Golkar belum mau 180 derajat berubah secara ekstrim gitu. Saya mau tanggapin yang disampaikan, menarik. Ini sebentar kita waktunya udah habis soalnya. Jadi gini, 30 detik. Yang mau kita bicarakan itu adalah bukan apakah kita sekarang harus pindah berubah apa tidak, tapi membuat pemilu yang